Seorang wanita bernama Anna terlihat sedang berkonsultasi dengan seorang dokter psikiater. Diketahui kalau Anna adalah seorang agen pasukan khusus Prancis. Tapi sejak kematian anaknya yang mengidap penyakit kanker, Anna memutuskan untuk pensiun dari dunia militer. Dan sejak kematian anaknya itu juga Anna mengalami depresi, sehingga Anna membutuhkan bantuan seorang dokter psikiater. Si dokter lantas bertanya kemana suami Anna sekarang. Anna menjawab, suaminya juga adalah agen pasukan khusus Prancis. Tapi saat ini suami Anna sedang bertugas di Brazil. Bon. J'ai la force de tuer. Après, départ, Tom. Lalu adegan film berpindah di negara Brazil. Kemudian kita diperkenalkan dengan Jack, yang merupakan suami Anna. Saat ini Jack sedang diburu oleh kelompok kartel. Para kartel ini dipimpin oleh seorang pria yang diketahui bernama Mario. Di sini Jack sempat melakukan perlawanan dan berhasil menghabisi sebagian besar anak buah Mario. Namun para anak buah Mario malah terus berdatangan semakin banyak. Alhasil Jack pun terkepung dan pada akhirnya mereka habisi di tempat. Berpindah ke seorang perempuan bernama Lisa yang merupakan ketua agen intelijen Prancis. Lisa sangat terkejut setelah mendapat kabar perihal agennya yaitu Jack yang baru saja tewas di Brazil akibat dibantai oleh para kartel. Lalu dengan cepat Lisa mendatangi Anna, memberitahu terkait Jack yang baru saja tewas dalam bertugas. Mendengar kabar tersebut tentu Anna semakin terpukul. Padahal Anna baru saja kehilangan anak semata wayangnya. Dan sekarang Anna juga harus kehilangan suami. Di malam harinya Anna mencoba mencari tahu terkait kelompok kartel yang telah menghabisi suaminya. Rupanya Anna sudah bertekad akan membalas kematian suaminya itu, yaitu dengan membantai para kartel tersebut satu persatu. Singkat cerita, Anna sudah sampai ke Brazil. Kemudian Anna mendatangi rumah sakit untuk melayat jasad suaminya yang berada di ruang autopsi. Di sini Anna hanya bisa menangis melihat sang suami yang sudah terbujur kaku. Setelah itu Anna mengambil barang-barang milik Jack seperti cincin kawin dan ponsel. Saat di kamar motel, Anna meretas ponsel milik Jack untuk mencari petunjuk. Setelah ponsel berhasil diretas, terdapat sebuah video tentang sebuah perusahaan farmasi. Ternyata selama ini Jack sedang menyelidiki perusahaan farmasi tersebut yang diduga kuat memalsukan obat-obatan untuk mendapatkan keuntungan besar. Sontak Anna pun curiga kalau pembunuhan Jack berkaitan dengan perusahaan farmasi tersebut. Yang mana artinya para kartel yang menghabisi Jack alias kelompok Mario hanyalah pelaku di lapangan saja, bukanlah sang dalang utama. Dengan kata lain, kematian Jack adalah sebuah pembunuhan berencana dan bukanlah karena tewas dalam bertugas. Non. Mais Akhirnya Anna pun memutuskan untuk tidak pulang dulu ke Prancis. Anna akan menetap sementara di Brazil untuk mengusut kasus kematian suaminya sampai tuntas. Anna ingin mencari tahu siapa dalang utama yang telah membunuh suaminya. Setelah para pelaku ditemukan, Anna akan membrutal, membantai mereka satu persatu sebagai bentuk balas dendam. Di keesokan harinya Anna mendatangi kantor polisi setempat untuk menanyakan kelanjutan kasus pembunuhan suaminya. Si polisi ini menjawab, di negara Brazil setiap 15 menit sekali terjadi satu kali kasus pembunuhan. Yang artinya mereka tidak hanya sedang mengurusi kasus kematian suami Anna saja, yang merupakan warga negara asing. Si polisi meminta Anna agar bersabar, karena saat ini polisi sedang sibuk mengurusi kasus yang lain. Mendengar hal tersebut tentu Anna sangat kecewa dengan kinerja polisi Brazil.
Hingga secara diam-diam Ana mengambil foto Mario, pemimpin para kartel yang telah menghabisi suaminya. Ana sudah bertekad akan memburu para kartel itu dengan caranya sendiri tanpa bantuan pihak kepolisian Brazil. Setelah itu Ana menyewa sebuah penginapan kumuh, lokasi di mana para kartel sering mengedarkan barang haram. Ana sengaja menetap di wilayah rawan seperti ini untuk memburu para kartel yang telah menghabisi suaminya. Dan benar saja, tak lama kemudian Ana melihat seorang pengedar sedang mengedarkan barang haram. Saat itu juga Ana menghampiri si pengedar. Ana meminta bantuan si pengedar mengantarnya ke markas bandar senjata. Ana beralasan dirinya ingin membeli senjata untuk berjaga-jaga. Karena dibayar, si pengedar pun setuju mengantar Ana membeli senjata. Singkat cerita, Ana sampai ke markas bandar senjata yang berkedok tempat tukang jahit. Namun si bandar curiga kalau Ana adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Deal ou pas deal? Hingga saat itu juga anak buah si bandar menodongi Ana. Tapi Ana yang merupakan mantan agen khusus dengan sigap melakukan perlawanan. Setelah berhasil meratakan mereka semua, Ana langsung menodongi si bandar sembari bertanya di mana markas kelompok Mario. Si bandar ini bersumpah dirinya tidak tahu di mana alamat markas kelompok Mario. Namun si bandar ini mengatakan kalau para kartel itu berkuasa di wilayah bagian timur. Apabila Ana ingin mencari Mario, maka datangilah wilayah bagian timur untuk mencari petunjuk. Singkat cerita, Ana telah sampai ke wilayah bagian timur. Kemudian Ana bertanya kepada para warga terkait alamat markas kelompok Mario. Tapi tak ada satupun warga yang berani memberitahu Ana, karena mereka semua takut kepada para kartel brutal itu. Untung saja ada seorang ibu-ibu yang mau memberitahu Ana terkait lokasi yang menjadi tempat tongkrongan para kartel itu. Rupanya si ibu ini dendam kepada kelompok Mario yang telah menghabisi suaminya. Singkat cerita, Ana sampai ke tempat tongkrongan kelompok Mario, yaitu di sebuah klub malam. Kemudian Ana menghampiri Mario bertanya apakah Mario yang telah menghabisi suaminya. Namun Mario menyangkal dan malah menugaskan para anak buahnya untuk menghabisi Ana. Tak butuh waktu yang lama, Ana pun berhasil meratakan mereka semua. Dan yang tersisa hanya Mario saja. Tapi saat ditanya kembali, Mario tetap tidak mau mengaku. Hingga Ana pun mulai menyiksanya. Appuyez. Karena tak kuat lagi disiksa, akhirnya Mario pun mengaku memang dirinya lah yang telah menghabisi Jack. Tapi Mario melakukan hal tersebut atas perintah dari seseorang, dan orang tersebut adalah seorang ketua polisi yang diketahui bernama Andre. Setelah mengantongi informasi tersebut tanpa ragu, Ana langsung menghabisi Mario. Setelah itu Ana mengambil ponsel Mario yang terdapat nomor Andre. Berpindah ke Andre alias si polisi korup yang telah menugaskan para kartel untuk menghabisi suami Ana, yaitu Jack. Tak lama kemudian Andre dihubungi oleh nomor ponsel Mario. Lalu dengan cepat Andre keluar dari kantor polisi untuk mengangkat panggilan tersebut. Namun ternyata yang menelpon adalah Ana. Ana sengaja menelpon untuk mengetahui yang mana sebenarnya Andre. Kemudian Ana mengikuti Andre yang hendak mengarah pulang ke rumahnya. Di hari berikutnya, seorang bocil gelandangan lantas menghampiri Andre untuk meminta uang.
Tapi Andre menolak memberikannya hingga si bocil langsung menyirami Andre dengan kotoran. Andre yang emosi lantas mengejar si bocil untuk diberi pelajaran. Si bocil dengan sengaja memancing Andre mengejarnya sampai ke lorong bawah tanah. Akibatnya Andre pun terjebak di lorong bawah tanah itu. Ternyata di sana sudah dipenuhi dengan bensin. Di waktu yang sama Ana menghampiri Andre di atas pintu lorong. Ternyata Ana lah yang membayar si bocil gelandangan tadi untuk menjebak Andre. Arrête. Viens pas de moi, je me fous de toi. Pourquoi? Je sais rien. T'as des placés après. Combien t'as... Kemudian Ana mengeluarkan korek api sembari bertanya kepada Andre, kenapa Andre tega menghabisi suaminya? Karena takut akan dibakar hidup-hidup, akhirnya Andre mengaku kalau dirinya juga telah diperintah oleh seorang pria bernama Anthony untuk menghabisi Jack. Diketahui kalau Anthony adalah pemimpin perusahaan di bidang pengawalan atau pengamanan bagi orang-orang kaya. Kemudian Andre memberikan ponselnya kepada Ana yang terdapat nomor Anthony. Dan setelah itu Ana langsung menghabisi Andre dengan cara yang brutal. Moi. Non, non. Di hari berikutnya Ana mendatangi kantor Anthony, yaitu dengan berpura-pura ingin menyewa jasa perusahaan Anthony yang bergerak dalam bidang pengawalan dan keamanan. Tanpa curiga sedikit pun si pengawal menyuruh Ana untuk naik ke lantai atas bertemu dengan Anthony. Singkat cerita, Ana bertemu Anthony di kantornya. Ternyata Anthony hobi sekali memancing. Hal itu bisa dilihat di dalam kantornya ini. Terlihat banyak sekali koleksi alat pancing dari berbagai jenis. Kemudian Ana memberitahu terkait dirinya yang ingin menyewa jasa seorang bodyguard untuk mengawal putrinya. Lalu Ana mendekati Anthony untuk menunjukkan foto putrinya. Namun Anthony sangat terkejut karena foto tersebut bukanlah foto putri Ana, melainkan foto suami Ana yang telah dihabisi oleh Anthony. Lalu dengan sigap Ana memukul Anthony hingga tak sadarkan diri. Setelah tersadar, Anthony sudah diikat di sebuah kursi menggunakan sebuah kail pancing yang terhubung langsung ke gagang pintu. Apabila ada yang membuka pintu tersebut, maka secara otomatis kail pancing tersebut akan menembus ke tenggorokan Anthony. Kemudian Ana bertanya siapa yang menugaskan Anthony untuk membunuh suaminya, yaitu Jack. Anthony menjawab yang telah menugaskan dirinya adalah seorang pria bernama Michael. Michael adalah pemilik perusahaan farmasi yang selama ini mengedarkan obat-obatan palsu ke setiap rumah sakit dan apotek yang ada di seluruh dunia. Mereka memalsukan obat-obatan itu untuk mengurangi biaya produksi agar mendapatkan keuntungan besar. Selama ini suami Ana, yaitu Jack, berusaha membongkar skandal farmasi tersebut. Itulah yang menjadi motif suami Ana mereka habisi. Namun Michael tidak mudah untuk ditemui. Jika Ana ingin bertemu dengan Michael, harus melewati anaknya dulu. Kemudian Anthony memberikan tabletnya kepada Ana, karena di tablet itu terdapat nomor anak Anthony. Setelah itu dengan berhati-hati Ana keluar dari kantor ini. Kemudian Ana mengunci pintunya dari luar. Tak lama kemudian anak buah Anthony datang dan mendapati pintu kantor Anthony telah terkunci dari luar. Khawatir kalau bos mereka kenapa-napa, mereka malah mendobrak pintu itu. Akibatnya Anthony pun langsung tewas di tempat. Beberapa jam setelah itu pasukan polisi Brazil mulai berpencar untuk memburu Ana, pelaku pembunuh Michael yang terekam kamera CCTV saat melakukan aksi brutalnya. Bukan hanya Michael saja, Ana juga telah membunuh si ketua polisi, yaitu Andre, berikut dengan para kartel di waktu yang hampir berdekatan. Hemorragia interna. Berkat informasi dari kepolisian Brazil, dalang utama yaitu Michael akhirnya mengetahui kalau saat ini dirinya sedang diincar oleh Ana, mantan agen pasukan khusus Prancis yang ingin menuntut balas atas kematian suaminya.
Michael lantas menugaskan para anak buahnya untuk memperketat pengawalan. Sementara itu Anna berusaha menculik anak Michael yang diketahui bernama Junior. Saat ini Junior sedang diantar oleh bodyguard pribadinya menuju ke sebuah tempat. Hingga di suatu kesempatan Anna berhasil membuat si bodyguard terpojok. Ternyata di dalam mobil ini ada anak si bodyguard, sehingga Anna memutuskan untuk tidak menghabisi si bodyguard. Kemudian si bodyguard memberikan kartu namanya kepada Anna. Si bodyguard berjanji akan membantu Anna asalkan dirinya dan si anak tidak Anna habisi. You have courage, but Tak lama setelah itu Anna berhasil menculik Junior alias anak Michael. Kemudian Anna membawa Junior ke sebuah tempat sepi. Anna lantas menjelaskan kalau ayah Junior yaitu Michael telah menghabisi suami Anna. Maka dari itulah Junior harus membantu Anna bertemu dengan Michael ayahnya. Apabila Junior menolak maka Anna akan menghabisinya. Saat itu juga Junior menghubungi ayahnya. Namun yang mengangkat adalah si tangan kanan. Kemudian Anna memberitahu si tangan kanan terkait Junior yang sudah ia tangkap. Jika ingin Junior selamat, Michael harus menyerahkan diri kepada Anna. Sayangnya si tangan kanan tidak peduli dengan keselamatan Junior. Si tangan kanan mengatakan, ayah Junior yaitu Michael juga tidak peduli dengan Junior. Bahkan Michael sudah lama ingin menyingkirkan Junior, anak kandungnya sendiri. Karena selama ini Michael menganggap kalau Junior adalah anak yang tidak berguna. Karena suka membantah perintah Michael. Mengetahui kenyataan tersebut, akhirnya Anna batal untuk menghabisi Junior. Sebagai balas budi karena tidak jadi dihabisi, Junior bersedia membantu Anna untuk menghancurkan ayahnya sendiri yaitu Michael. Karena Junior sakit hati sebab ayah kandungnya sendiri ingin dirinya mati. Saat itu juga Junior mengantar Anna menuju ke pabrik farmasi milik si ayah. Master of everyone involved. Where is it? A few hours by car. Berkat bantuan dari Junior, Anna berhasil masuk ke pabrik farmasi Michael tanpa kendala sedikit pun. Karena yang membawa Anna adalah Junior, anak si pemilik pabrik ini yaitu Michael. Setelah berhasil masuk, Anna mulai memasang sejumlah bom di dalam pabrik ini. Tapi di saat yang sama si ketua tentara bayaran yang menjadi ketua pengawal di pabrik ini mengetahui kalau Junior telah membawa Anna masuk ke dalam pabrik ini. Anna yang merupakan mantan agen khusus yang saat ini sedang diburu oleh para polisi Brazil. Berpindah ke Junior yang menjelaskan kepada Anna kalau pabrik ini dilindungi oleh Menteri Kesehatan yang korup. Berkat campur tangan si Menteri Kesehatan, pasokan obat palsu yang diproduksi di pabrik ini bisa diedarkan di setiap negara. Selain itu, Michael juga telah memperbudak para warga untuk bekerja paksa di pabrik ini. Apabila ada yang berani melawan, maka mereka akan dihabisi oleh para tentara bayaran yang disewa oleh Michael untuk melindungi pabrik ini. Kemudian Anna menyuruh para warga lokal pergi dari pabrik ini sekarang juga. Setelah itu Anna kembali membrutal membantai seorang pengawal. Lalu Anna meledakkan tempat produksi obat palsu menggunakan sebuah granat. Di saat yang sama, para tentara bayaran mulai beraksi hingga baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. Sayangnya dalam aksi baku tembak sengit ini Junior harus tertembak dan sekarat. Lalu Junior menyuruh Anna untuk kabur sekarang juga. Sebelum pergi dari sana, Anna sempat meledakkan bom yang sudah ia pasang sebelumnya. Namun akibat ledakan yang terlalu besar, Anna malah terpental hingga tak sadarkan diri.
Untungnya Ana langsung ditolong oleh para warga lokal sebagai balas budi, karena tadi Ana sudah menolong mereka. Sayang. 3 hari kemudian kondisi Ana sudah benar-benar membaik berkat pertolongan para warga. Ternyata sebagian besar warga di desa ini mengalami penyakit kulit yang sangat parah akibat mereka semua yang dijadikan sebagai kelinci percobaan, yaitu dengan dipaksa meminum obat palsu yang diproduksi dari pabrik Michael. Saat itu juga Ana menghubungi Lisa, si ketua intelijen Prancis. Ana menceritakan semua yang terjadi, termasuk status Ana sekarang yang diburu oleh kepolisian Brazil. Mengetahui akan hal itu, Lisa langsung mengirim pasukannya untuk menjemput Ana yang terjebak di Brazil. Sementara itu Michael menjadi sangat murka mengetahui kalau pabrik obat palsunya telah dibumi hanguskan oleh Ana. Michael kembali menugaskan para tentara bayaran untuk menghabisi Ana bagaimanapun caranya sebelum Ana berhasil keluar dari Brazil dan kembali ke Prancis. Família de volta. Sementara itu Ana kembali dihubungi oleh Lisa. Lisa meminta Ana agar bersiap-siap karena sebentar lagi ada seorang agen yang akan menjemput Ana menuju ke titik penjemputan. Singkat cerita, si agen utusan Lisa datang untuk membawa Ana menuju ke titik penjemputan. Rupanya si agen ini sudah lama bertugas di Brazil. Sebelum pergi dari sini, Ana tak lupa berterima kasih kepada para warga yang sudah menolong nyawanya. Tak lama setelah Ana pergi, para tentara bayaran mendatangi desa tersebut. Mereka memaksa para warga untuk memberitahu di mana titik lokasi tempat Ana akan dijemput. Dengan terpaksa mereka memberitahukannya karena para tentara bayaran ini mengancam akan menghabisi seorang bocil. Singkat cerita, Ana dan si agen sudah sampai ke titik penjemputan. Namun ternyata di sana sudah ada seorang sniper yang diutus oleh Michael untuk menghabisi Ana. Di waktu yang bersamaan, tim penjemput datang dan berhasil melumpuhkan sniper ini. Di waktu yang sama, para tentara bayaran datang hingga aksi baku tembak sengit kembali harus terjadi. Hingga di suatu kesempatan agen yang mengantar Ana berhasil mereka habisi. Bahkan Ana juga berhasil dilumpuhkan oleh si ketua pasukan tentara bayaran. Namun saat akan dibawa, Ana langsung membrutal, membantai si ketua pasukan tentara bayaran. Di waktu yang sama, tim penjemput kedua datang, hingga pada akhirnya Ana berhasil mereka amankan. Singkat cerita, Ana sampai ke Prancis dan dijemput oleh Lisa. Seminggu kemudian, Michael dibuat kaget setelah melihat berita di televisi terkait Menteri Kesehatan Brazil yang sudah diringkus oleh pihak berwajib. Ternyata Ana sudah menyebarkan bukti skandal farmasi obat palsu tersebut. Dan sekarang Michael sedang diburu oleh kepolisian Brazil. Di saat yang sama, Michael dihubungi oleh Ana lewat panggilan video. Ana mengancam akan menghabisi Michael saat ini juga. Mendengar ancaman tersebut, Michael malah tertawa. Karena bagaimana mungkin Ana yang sedang di Prancis bisa menghabisi dirinya sekarang juga. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Michael akhirnya tewas dihabisi oleh bodyguard pribadi Junior yang waktu itu telah berjanji akan membantu Ana, yaitu sebagai balas budi karena Ana telah mengampuni nyawanya dan juga nyawa si anak. Setelah semua penjahat mati, film pun selesai.